pasal 20 ayat yang pertama sampai 16. Matius pasal ke-20 ayat pertama sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya bersama. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 3 dan 4 saya membaca. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ayat kelima, Bapak Ibu. Enam dan 7 saya membaca. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 8 dan 9 Bapak Ibu. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, pergi panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datang terus kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. 10 sampai 12 saya membaca. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 13-15 bersama. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Sampai 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saya membaca, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekian jawab pembacaan firman, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk panggilanmu untuk ke rumahmu, boleh beribadah, dan kami bersyukur untuk kami telah menyiapkan dan melaksanakan ibadah dalam satu pelayanan yang memberkati. Untuk paduan suara, untuk drama, untuk liturgis, untuk pemusik, untuk yang usher kolektan. Sehingga kami boleh menghadiri dan terlibat di dalam satu ibadah yang boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya tidak ada hati yang tertinggal, yang datang berpangku tangan. Kami semua terlibat memberikan telinga kami, hati kami, hidup kami. Dan kami boleh dipenuhi dan kami boleh berbuah. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu dididik dalam kebenaran. Pakailah mulut bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kisah yang kita baca ini bukan hal baru. Kita sudah cukup familiar dengan kisah ini. Nats yang kita baca telah didramakan. Apa berita yang mau kita pelajari? Grace over justice. Anugerah melampaui keadilan. Ada 2 prinsip penting yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hal kerajaan Allah adalah seperti demikian. Prinsip kerajaan Allah
bagaimana itu bekerja, prinsipnya yang perlu kita pahami. Ada keadilan, ada anugerah. Di sini diceritakan tentang contoh kerja, ada kesepakatan kerja, deal kerja. Dan di bawah kesepakatan ini, maka ada satu kesepakatan kerja satu hari. Yaitu pada budaya itu adalah 12 jam, kira-kira 12 jam. Karena pagi-pagi itu di bawah 9, jam 9, mungkin adalah jam 6 atau mungkin jam 7. Tidak ada kejelasan, tetapi secara budaya dianggap dari jam 6. Dan jam 5 ke atas malam itu kita asumsikan sebagai jam 6. Lalu yang bekerja akan mendapatkan upah satu hari. Demikianlah kesepakatan itu diberikan. Dalam kesepakatan ini sesungguhnya sudah ada kebaikan. Sebab jikalau tidak ada Tuhan yang memberi kerja, maka yang tidak ada kerjaan tidak dapat makan. Maka itulah yang sangat penting pemerintah atau raja itu mengusahakan. Kadang mereka harus mengelola sehingga perekonomian baik. Pemerintah sangat ingin ada investor, mendukung pengusaha, ya, aset ataupun sumber daya alam, ada juga sumber daya manusia, supaya ekonomi beredar, supaya yang untung, investor atau siapapun pengusaha, pemerintah dapat pajak untuk pembiayaan. Lalu kemudian rakyat dapat kerja, dapat makan. Kalau upah lebih baik, maka ekonomi akan lebih maju, perdagangan lebih baik dan tidak menjadi sangat surut. Lalu kemudian pemerintah baik, semua orang baik, demikianlah pemerintah itu mengelola. Nah, demikian juga si pemilik usaha, tuan yang empunya kebun anggur, pengusaha ini adalah satu kebaikan, mempekerjakan orang. Memang satu deal yang saling menguntungkan dengan masing-masing. Dan ini perlu ada ajas hukum, keadilan, kesepakatan yang mesti dipenuhi. Tetapi juga ada prinsip lain di dalam kisah ini yang Tuhan Yesus mau tonjolkan, yaitu anugerah. Yaitu bahwa ketika Tuhan ini pagi-pagi mencari pekerja, lalu ada deal dan mereka kerja, jam 9 dia keluar, lalu mendapati ada orang yang menganggur. Ya. Lalu dia tanya, ya, kemudian ajak dia untuk kerja. Apakah pertanyaannya si tuan ini kekurangan pekerja untuk ambil pekerja? Ada negara yang rekrut, ada yang merekrut, ada yang meminta pekerja karena perlu pekerja. Pertanyaannya, apakah dia masih kekurangan pekerja? Tidak begitu jelas. Tak ada disebutkan. Dan secara deal kerja, waktu kerja, apakah dia masih butuh? Satu pertanyaan. Saya tidak mau mengatakan tidak, saya tidak mau mengatakan iya. Tetapi dealnya berbeda dengan yang pagi-pagi. Ya, dia hanya mengatakan, kerjalah, pergilah dan kerja. Dan aku akan memberi yang pantas. Kata yang pantas itu ada sesuatu yang gantung. Yaitu bergantung kepada kebaikan niat baik daripada yang memberi kerja. Dan tidak ada deal. Yang kalau mungkin tidak mau ya sudah. Ya, tapi orang butuh. Ya. Lalu mereka pergi. Jam 12, jam 3 petang, hal yang sama terjadi. Jam 9, jam 12, jam 3, itu ada kemiripan sehingga tidak didetilkan. Maka keluarlah dia dan melakukan yang sama. Sesuatu yang unik terjadi ketika jam 5 petang. Dan itu 1 jam lagi akan selesai. Nah, waktu dia pergi, dia melihat ada seorang yang anggur dari pemilik kebun anggur. Anggurnya tidak baik, menganggur. Bahasa Indonesia berbeda sama bahasa Inggrisnya, menganggur. Menganggur, gak ada kerjaan, jobless. Ya. Nah, di dalam drama tadi diungkapkan bagaimana dia di dalam kondisi butuh. Dia dalam kondisi butuh, tidak ada yang mempekerjakan dia.
Dia membutuhkan. Dan pemilik pengusaha yang tidak memberi dia pekerjaan. Mungkin mereka tidak butuh. Dan ketika pemilik kebun anggur itu memberi dia pekerjaan, secara bisnis dia rugi. 1 jam baru datang, kalau dia orang asing mesti diajarin. Pekerja-pekerja baru seringkali itu mesti dibayar atau membayar. Magang-magang harus dibayar atau membayar. Belum lagi kalau bikin kesalahan. Belum lagi ada mandor dan supervisor yang harus buang waktu untuk dia. Anggap deh, ini tak terlalu rumit untuk diajarkan memetik. Ya, kadang metik salah, kadang apa, kadang mesti diawasin. Jadi di sini jelas sekali. Satu belas kasihan bukan karena si tuan itu kekurangan dan membutuhkan bekerja. Lalu pergilah, tidak ada deal apa-apa. Maka sesungguhnya apa yang dapat diharapkan oleh khususnya orang yang terakhir bukanlah upah yang besar. Kalau boleh dapat makan sore, makan malam, itu sudah cukup. Benar tak? Orang yang tidak ada kerja dan menganggur itu nggak ada uang, nggak ada makanan. Dia bisa kelaparan. Kan kalau dia punya anak istri di rumah, mereka kelaparan. Dan sebagian orang yang mendapatkan uang nasi bungkus, dia mungkin tidak makan sendiri di tempat. Dia bawa pulang. Ada orang yang mendapatkan sumbangan makanan, dia bawa pulang. Dia bagi. Kira-kira gambaran saya tentang orang yang terakhir itu, yang paling memelas itu adalah kondisi begitu. Tidak ada harapan dia bisa deal apa. Kalau dia bisa kerja, itu adalah belas kasihan. Kalau dia bisa dapat uang makan, ya satu ulas asi, satu bantuan, dia itu sudah sangat bersyukur banget. Tadi digambarkan oleh aktor kita Bapak Pram, ya itu dia itu sangat terima kasih. Itu gambaran yang tepat. Lalu jam 6 tiba, mandor disuruh kasih upah, panggil satu demi satu. Yang pertama adalah yang terakhir datang. Dikasih 1 dinar. Berapa? Tadi nggak digambar, saya nggak tahu digambarkan nggak. Si Pram itu, yang terakhir itu dapat 1 dinar. Dia mungkin melotot. Dia mungkin kaget. Benarkah 1 dinar? Ini kerja 12 jam. Aku cuma kerja 1 jam. Itu sama dengan 1/8 sekian per 9 hari. Kadang ada orang kerja di tengah bulan, waktu akhir bulan dapat gajian. Itu dihitung berapa hari dibagi 1 bulan dikali per hari. Inilah yang pantas di dalam zaman sekarang. Ya. Kadang ada yang magang, cuma dikasih ongkos bensin. Ada yang bawa bekal sendiri. Siapa yang butuh siapa. Tapi dia mendapatkan 1 bulan. Kadang ada tuan yang baik, dia masuk tanggal 4. Mesti tanggal 1 mulai bulan. Dia mulai masuk tanggal 4, tanggal 5. Waktu akhir bulan mestinya tidak penuh. Tapi ada yang kasih. Tapi jarang ya ada orang yang masuknya tanggal 24 digajinya 1 bulan. Lebih jarang. Ya, lebih jarang. Saya nggak pernah temukan itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau selisih dikit tanggal 4, tanggal 5, kalau dikasih bonus berapa hari, agak wajar. Tanggal 24 masuk, tanggal 30 dapat 1 bulan penuh. Di zaman sekarang pun kita akan, aku rasa gak pantas. Dan orang ini mendapatkan apa yang tidak pantas. Dia senang. Lalu kemudian, baik banget nih Tuhan. 1/9 hari, benar ya, 1/9 hari, 10% kurang waktu dapat 1 dinar. Wah, yang di bawah dalam itu. Kalau dia 1 jam dapat 1 dinar, saya 12 jam. Mungkin saya dapat 12 dinar.
Atau kalau tidak, mungkin 6 dinar, mungkinlah. Ya mungkin 3 dinar, paling enggak ya, walaupun enggak bisa hitung rata gitu, mungkin 2 dinar harapan. Dan dia menanti dan dapatkan 1. Waduh, kecewa dia. Not fair. Tidak adil. Pak Bos, engkau memberikan kepada yang masuk terakhir hanya kerja 1 jam. Sama seperti kepada aku. You tidak fair, tidak adil. Ya. Kalau you kasih dia banyak, aku kan kerja lebih lama. Lalu dia mengatakan, aku kerja sehari suntuk dan kena panas terik. Saudara ngerti nggak panas terik? Kami yang dari Kupang lebih ngerti. Ya, yang dari Kupang. Saya pulang malam di sana, setelah mandi, kepala masih panas. Kemarin saya pulang ke Surabaya, habis mandi, kepalaku masih panasnya dari sore. Panasnya masih terasa, ya, karena kena matahari. Ini pun kali ini kami banyak di mobil. Saya naik Gojek 1 kali, yang lain 1 kali atau berapa kali. Ya. Tapi panasnya luar biasa. Ya. Setelah mandi, setelah sampai di Surabaya, itu panasnya sore masih tersimpan kayak di dalam termos box yang untuk supaya mudah udaranya jadi panasnya hilang atau dinginnya jadi hilang. Masih terasa. Saudara bayangkan 12 jam ya. Dia bekerja panas sore dan sebagainya. Maka dia mengatakan ini sesuatu yang tidak fair. Nah, saudara, lalu kemudian menjawablah si tuan itu. Aku telah memberi kamu sepakat dan kasih kamu 1 dinar. Apa salah? Di mana aku salah? Aku telah berlaku adil. Kita sepakat 1 dinar 1 hari kerja. Secara hukum keadilan kesepakatan tidak ada masalah. Kamu tuh jealous. Aku kasih kebaikan kepada orang yang melas itu. Kenapa kadang orang tuh sulit dapat kerjaan? Banyak alasan yang kadang tidak dikasih tahu. Mungkin mereka yang paling goblok. Mereka mungkin cacat. Mereka mungkin tua. Mereka ada handicap. Mereka lah orang yang tersortir paling akhir. Mereka lah orang yang struggle yang paling kuat yang kata si siapa namanya itu Darwin itu struggle for the fittest itu ya saya lupa istilahnya. Dia yang akan lenyap, dia akan habis. Dia tidak paling kuat, paling pinter. Ya. Orang sekarang itu berjuang, semua ada S1, tidak dapat kerjaan. Saya masih S2. Kawin makin lambat. Ya. Soal kerja gini masih susah dapatkan rumah. Macam-macam. Perjuangan dan inilah yang mungkin kala yang akan tergusur. Tapi di sini satu prinsip, belas kasihan. You bicara mengenai keadilan. Kalau bicara keadilan, aku tidak adil. Aku telah sepakat dan aku telah memberikan, tak ada masalah. Tapi sekarang ia mengacaukan keadilan dengan belas kasih. Aku dengan yang kerja, yang pekerjaan khususnya yang tinggal 1 jam, tidak bicara keadilan. Tapi belas kasihan. Sekarang ia mau mengacau, masuk ke wilayah aku. Itu uang-uang aku, itu hak-hak aku. Kenapa saya tidak boleh? Bukankah aku bebas memberikan kepada siapapun uangku? Kamu jealous. Inilah kekeliruan yang dibukakan terhadap orang tersebut. Yaitu mengacaukan keadilan dengan belas kasih. Saudara, dalam hidup ini ada dua prinsip yang kita harus memahami. Dan itulah satu realita. Siapa yang menjadi pekerja, pegawai sama anak itu beda. Saya tinggal di rumah bos.
Mereka main-main sama saya, kejar-kejaran anak SD. Saya bekerja jadi koko di rumah mereka. Kejar-kejaran, pegang saya yang kejar mereka, mereka kejar aku. Dan mereka punya tempat persembunyian, masuk ke dalam kamar papanya. Aku nggak bisa masuk, kalah saya. Ya, aku nggak bisa kejar mereka. Tapi mereka bisa kejarku dimanapun. Dan disitulah di luar rumah saya sadar mereka anak, aku adalah pekerja. Aku di sini makan, bisa semua sama. Kecuali satu tempat yang namanya kamar suami istri bos. Tidak ada tempat saya tidak masuk, tidak ada makanan saya nggak masuk yang tidak makan. Mereka sama, satu meja. Kadang nyonyanya saking pusing mau masak apa, nanya suami kadang mungkin, terserah. Tapi kalau udah sesuai mungkin ngomel ya. Kalau sama anak buah enak, anak buah senang ditanya mau makan apa sampai bingung. Bos tanya saya, bukan karena saya luar biasa, tapi minta ide. Karena dia kebingungan ide dan suaminya tidak kasih ide, maunya cuma siapkan yang baik. Nanya saya, makan apa? Lalu makan bersama. Saya punya kunci, pulang jam berapa saja oke. Mereka tahu saya anak Tuhan, tidak sembarangan. Tapi satu saat saya tidak di rumah. Saya mengerti apa itu anak, apa itu pekerja. Ada beda antara mereka yang budak dan mereka yang anak. Mereka yang pegawai, ada deal, susah selesai. Mereka yang anak, dapat banyak hal yang bukan karena sesuatu hak atau sesuatu kewajiban. Tapi sesuatu yang tidak ada ukuran, kebaikan orang tua hanya karena anak. Orang punya mobil, punya rumah, punya apa, punya uang banyak, hanya satu, anak. Ada dua prinsip yang sangat berbeda dan itu yang Tuhan Yesus mau tonjolkan. Dan kita mesti mempelajari akan hal ini. Aku mau memberikan kepada yang masuk terakhir hanya 1 jam kerja. Berkat, apa urusanmu? Itu adalah hak aku. Saudara, kita mau belajar ada 3 prinsip penting di dalam hal ini. Ada keadilan, kesepakatan, dan ada juga anugerah. Dua-duanya ada dalam kehidupan manusia, di mana Tuhan memberikan satu kewajiban, tugas, dan kita mesti menjalankan. Tapi juga ada sesuatu yang melampaui itu, yaitu anugerah yang diberikan kepada manusia. Dan itulah Injil yang paling nyata. Ada sebagian orang tidak bisa percaya bahwa ada orang menggantikan kita mati menebus dosa. Dan mereka tidak percaya bahwa hanya dengan iman kita akan diselamatkan. Mereka sulit terima. Dalam diri manusia itu ada semacam kecondongan kita untuk aku berbuat sesuatu, aku meraihnya, aku mendapatkan. Dalam diri kita kadang tuh ada semacam ketidaksukaan mendapat belas kasihan. Kecondongan kita lah kalau bisa I work, I pay. Saya mencapainya. Demikian juga dalam konsep keselamatan, kalau bisa kita bukan dalam belas kasihan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya faktanya kita adalah orang yang begitu berdosa dan tidak layak. Sehingga kita menerima anugerah kebaikan Tuhan dan keselamatannya semata-mata anugerah. Dan sesungguhnya itu adalah fakta bahwa setiap kita itu begitu miskin dan tidak layak. Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Maka orang-orang termasuk orang Kristen seringkali masih sulit untuk sepenuhnya percaya anugerah. Mereka masih mau work. Dan di situ ada paradoks. Anugerah membuat kita sepenuhnya tunduk dan milik. Aku adalah milik Tuhan. Segala yang aku miliki adalah dari Tuhan. Dan setelah itu mendorong, memotivasi kerja. Melampaui yang semangat kerja mencapai apa yang dia bisa capai. Dan ketika kita belum dihancurkan dengan ketidaklayakan kita cenderung diri, kerja, usaha, mencapai, itu sifat buruknya kita. Karena kita merasa diri something. Kita mempunyai proud.
Maka berbahagialah orang yang di dalam satu kondisi telah dihancurkan semua ego di bawah kaki salib segala dosa kita. Bukan mau membanggakan bahwa kita ini jahat, bukan. Tapi memang kita ini jahat yang perlu sadar kita jahat. Bukan kita tuh mau membawa manusia itu membanggakan kejahatan. Memang kita ini jahat, kita ini rusak, kita ini brengsek, kita ini tidak pernah benar. Dalam diri kita selalu ada sesuatu yang untrue. Selalu yang kesesatan. Pergumulan orang yang paling saleh akan menyadarkan dirinya bahwa dalam diriku ada suatu pengkhianatan, keliaran. Orang yang terbaik pun akan jatuh. Orang yang terbaik pun ada sesuatu ketidakberesan. Maka anugerah membawa kita ke bawah kaki salib untuk menyadari betapa hancurnya kita. Maka berbahagialah orang yang dibawa Tuhan untuk menyadari kehancuran mereka lah yang pertama untuk menyadari anugerah. Maka dalam Injil sesuatu hal yang agak khusus tapi juga riskan. Yaitu membawa manusia menyadari keberdosaan yang luar biasa sampai dia menjadi nothing dan sepenuhnya total bersandar Tuhan. Nah, inilah orang-orang reform yang kadang itu kayak ingin membawa manusia dosa-dosa. Jengkelin orang reform. Lagunya selalu gelap gitu. Tapi itulah yang menjadi latar untuk kita menyadari terang sempurna dari Injil. Yang tanpa itu kita akan menginjak-injak Injil dan membangkangkan diri yang penuh dosa. Nah, inilah paradoks-paradoks yang kita harus teliti. Kita seperti bermain dengan racun dan kehidupan. Kalau tidak hati-hati, Injil yang tidak dipahami dengan benar meracunin kita. Dan kita adalah agama yang paling buruk. Tapi dengan sadar, dengan benar, kita menyadari anugerah, pengampunan Tuhan, dan menerima anugerah. Dan setelah itu ada hidup baru yang dengan anugerah. Orang yang telah mengalami anugerah akan bekerja melampaui mereka yang dengan work. Itulah doktrin anugerah. Rasul Paulus, anugerah yang diberikan kepadaku lebih, aku terima luar biasa. Tapi aku bekerja lebih. Dan inilah yang seharusnya mendorong orang. Saudara, ada dua macam kehidupan yang Tuhan paparkan. Berbahagialah kalau kita hidup di bawah anugerah. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan bicara adil dengan Tuhan. Jangan pernah anak bicara adil dengan orang tua. Pak Edward Oi ngomong sama saya sesuatu hal. Saya mungkin pernah menyampaikan dan saya mengatakan, saya akan permisi pinjam ya apa yang you sharingkan. Papanya mengatakan, dalam rumah tangga jangan bicara keadilan. Kalau di rumah tangga ada bicara keadilan. Itulah sebabnya ketika dia cerita di mimbar kita, dia ketika anaknya tuh saling berantem. Ketika, Pak ini loh pokok gini, ini adik gini. Tuh telepon polisi tangkap dia. Nah, itu latar belakangnya. You mau bicara keadilan, pergi tuh ke pengadilan. Dalam keluarga bicara grace. Walaupun grace bukannya tanpa prinsip. Tapi suami istri kalau tidak bisa mengampuni, ya apa? Kalau ada senggol-senggolan, selisih-selisih, saya paling tidak suka dan merasa tidak benar. Kalau ada orang Kristen sedikit tersinggung, langsung pergi. Itu bukan orang Kristen. Dia nggak ngerti anugerah. Dalam hidup nih, dalam keluarga, rumah tangga, tidak ada yang tidak tersinggung, tidak ada yang tidak sakit hati. Tapi cinta dan ikatan lebih besar. Amin. Di dalam suatu komunitas yang ditebus Tuhan, tidak ada yang namanya tidak ada singgungan. Yang namanya sengaja, tidak sengaja, maafkan kalimat yang sulit itu, sengaja, tidak sengaja. Maksudnya apa? Pokoknya secara peristiwa pasti ada sesuatu. Tapi you kalau nggak bisa mengampuni, you bukan orang Kristen. Bukan berarti bahwa kita semua sama, semua kita bisa satu. Ada orang yang mungkin dangerous. Ada orang perpecahan bukan pilihan. Perceraian bukan pilihan saya. Tapi kadang membiarkan tidak boleh cerai akan terjadi pembunuhan. Itulah suatu kondisi yang sulit. Ada hal di mana kita tidak bisa ada orang tertentu itu relasi. Karena itu very dangerous. Tapi secara umum kita itu harus ada sesuatu anugerah. Dan anugerah yang menang. Anugerah yang bukan diinjak. Orang polos anugerah akan dipakai orang jatuh. Injak.
Gereja akan penuh anugerah, tapi gereja akan keras dan ada prinsip. Untuk itu, saya akan bayar harga untuk tidak perlu jadi orang jahat. Nah, sebagian orang melakukan itu. Nanti saya akan cerita mengenai KKR dan panggung boneka. Ini yang prinsip, yaitu bahwa anugerah. Nah, mari kita hidup di bawah anugerah. Kalau kita hidup tidak di bawah anugerah, kita akan binasa. Kita menerima Tuhan, kita menerima Injil, semua adalah anugerah. Orang Kristen hidup di bawah anugerah. Dan anugerah harus menjadi bagaimana kita, prinsip hidup kita. Kita harus menjadi orang yang hidup di bawah anugerah. Dan sekarang orang yang menerima anugerah mempunyai dua macam respon. Satu, anak. Dua, adalah budak. Satu adalah anak. Dua adalah budak. Saudara, di dalam KKR Panggung Boneka, kami 4 kali. Pertama di hotel, di lapangan. Kedua di halaman sekolah. Yang ketiga di halaman sekolah. Yang keempat itu di MRI Kupang. Tempat paling keren, nyaman, ber-AC, rapi, bersih. Itu adalah di MRI Kupang. Yang pertama di bawah hotel, anak-anak kecil. Dari semuanya itu saudara, yang paling menggugah dan memberkati adalah di hari ketiga. Ya. Dimulai dengan mau hujan, lalu diputuskan dengan penuh kegentaran, tetap di lapangan. Ya. Lalu semuanya berdoa. Kita juga sharing di grup sampai di Surabaya dan mungkin juga di Jakarta. Ya, di Jakarta juga mereka sharing untuk mendoakan. Lalu saudara, pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan sangat bagus, sangat indah, sangat luar biasa. Ibu kepala sekolah begitu terharu. Saya tidak bisa lupa wajahnya saking terharunya. Banyak orang sangat diberkati, kami semua sangat diberkati. Anak-anak sangat baik. Hadirnya ternyata bukan 600 orang. Menurut Pak John, dia hitung anak-anak 600-an. Ada orang-orang gede, ada orang dewasa, macam-macam. Dia memperkirakan mungkin sekitar 900-an. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga makin memuncak. Hari keempat saya pikir akan lebih baik. Karena ini di kota. Yang pertama tuh anak tuh agak kurang mudeng, anak desa. Kayak kalau anak Rogos sama anak SD lain itu agak penerimaan anak Rogos itu kayaknya lebih pinter. Ya. Oh, saya berpikir maka akan lebih baik. Sound systemnya bagus, semuanya bagus. Tapi Bu Eni yang memimpin liturgis gak bisa ngangkat. Tempatnya bagus, anak kota, anak orang kaya, makan lebih bergizi. Saya khotbah sulit. Ya tetap khotbahkan sesuai dengan ini. Kadang kita melihat ada sesuatu hal yang ternyata apa yang kita harapkan mesti lebih baik, lebih berpendidikan, lebih kaya, lebih apa. Tapi hasilnya agak berbeda. Lalu saya memikirkan, kenapa yang di tempat ketiga itu yang terbaik? Ternyata itu adalah SD negeri di bawah Gemit di kota Soe yang terbaik. Dan ibu kepala sekolahnya inilah seorang yang punya perasaan, punya apa yang baik, dan punya prinsip. Kami mempunyai kesulitan ketika KKR regional, yaitu ada WA edaran. Rekomendasi yang diberikan untuk terima STEMI, 2 hari kemudian dicabut. Dan tidak izinkan ada KKR. Jadi sebagian orang, teman-teman yang ke sana, bahkan hari Sabtu, Ailinnya anak Pak Budiman yang lagi sekarang di Bintaro, sudah kumpul. Wakil kepala sekolahnya telepon kepada kepala sekolah, kan sudah dibilang tidak boleh lakukan, bubar. Sudah tinggal kebaktian. Jadi ada beberapa rekan itu tidak ditolak. Saya juga sempat ditolak, tapi kemudian tetap dijalankan. Nah, ibu kepala sekolah itu, saya tanya, bukankah sudah surat edaran demikian? Ya, tetap. Kita mesti jalankan. Di sekolahnya ada gambar presiden dan wakil gubernur Garuda. Itu semua institusi
negara ataupun lembaga pendidikan itu mesti ada, kantor mesti ada. Tapi di atasnya ada salib. Dia diprotes. Bukankah di negara kita yang tertinggi adalah presiden? Ya, tetapi ada yang lebih tinggi yaitu presiden. Tuhan Yesus, salib. Ya, terserah. Ada yang protes, ada yang mau masukin ke pengadilan atau apa. Dia tak peduli. Gak ada yang macam-macam. Siapa sih yang berani melawan Tuhan? Presiden pun sungkan. Ya. Nah, tapi tidak semua orang itu berani. Saya sampai sempatkan foto di sekolahnya dan ada dianya. Jadi saya memperhatikan bahwa ibu ini ada strong. Mirip orang reform. Orang gemit yang sedang ngelawan orang Geri, Patong, gerak STEMI. Tapi ini punya jiwa sangat nih. Saya tanya dia, ya tetap harus jalankan. Dia sudah tahu. Dan tempatnya jalan baik. Dan murid-murid menurut saya, di tempat itu ada suasana, ada disiplin. Di tempat yang baik, tempat yang penuh kebaikan dan penuh anugerah, secara paradoks itu ada disiplin. Ada dua macam cara hidup, yaitu ketika orang menerima anugerah dan sebagai anak. Ada anak yang cuma terima, lembek. Aku anak, maka yang kerja orang lain. Sebagian jemaat punya sikap begitu. Itu adalah orang-orang yang saya lihat tidak akan tumbuh di jemaat saya. Tapi orang-orang yang seperti pergi ke KK regional, saya mengatakan pergi ke KK regional lebih istimewa. Tapi mereka sangat diberkati. Orang yang pulang langsung sudah bereskan sound system, drama bisa jalan. Ketika orang masih capek. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati. Ada orang yang apapun tidak. Nuntut. Mana yang istimewa? Kalau tidak aku akan ke toko sebelah. Aku akan pergi ke seberang. Aku akan pindah dari mana. Tapi orang yang bersetia membangun. Ada anak yang punya jiwa mentalitas sebagai budak. Dalam arti negatif, pengemis. Ada orang sebagai anak punya mentalitas sebagai budak dalam arti positif. Seorang anak mendapat anugerah. Anugerah yang begitu banyak itu akan sangat merusak. Kami di sana tiap hari makan babi. CI. Babi hong. Babi kecap. Dan mungkin kami akan puasa babi untuk sementara waktu. Hari pertama, hari kedua, mantap. Saya hari pertama, malam pertama minta 2 porsi. Karena saya perlu energi dan menyelamatkan saya tidak sakit. Ya. Lalu makan, senang. Sampai hari terakhir. Jadi kami 5 hari Selasa malam, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari makan babi. Ya, kami butuh yang lain. Ada satu orang tidak bisa makan babi, adalah penderitaan bagi dia. Ya. Seorang anak kadang terus makan anugerah berlebih. Enak-enak, hampir tiap hari. Cukup enak. Ya, satu porsi cuma 25.000. Banyak sekali. Dan seger, enak. Ya. Tapi kalau kebanyakan itu akan dimuntahkan. Anak yang mendapatkan kebaikan. Jemaat yang mendapatkan kebaikan. Tidak tentu baik. Kadang kebaikanlah didisiplin, dididik, dilatih, dan kadang eksperimental budak. Dalam sebagian keluarga, pemberian anugerah itu tidak sembarangan, tapi dididik. Ada seorang rekan pengurus ketika memberikan bantuan beasiswa, dia sangat ketat. Saya sangat appreciate. Jangan sampai orang menginjak anugerah. Terima kebaikan untuk fisik, tapi mental rusak. Didikan itu jauh-jauh lebih penting. Ada orang tua yang memberi anugerah yang begitu besar, tapi memperlakukan kadang seperti budak. Kadang bahkan lebih berat daripada pekerja. Tapi ketika dipahami, telah terdidik, inilah pewaris. Inilah nomor 1 memimpin keluarga. Dan paradoks ini harus dimiliki. Ibu itu saya lihat punya prinsip keras. Berani. Tapi baik. Saya ketemu lagi seorang ibu dari Jember. Guru agama, sekolah teologi di Malang, di mana-mana menikah dengan orang di NTT. Di tempat hari
ketiga saya pergi. Hari kedua saya bangun dan keliyeng-keliyeng. Saya bergumul, pergi KKR atau tidak. Aku udah ambruk, aku nggak sakit. Tapi berkemungkinan sakit. Perjalanan itu 1 jam dengan mobil, naik Gojek kalau perlu. Tujuannya adalah supaya tidak naik Gojek kelamaan. Jaraknya 1 jam, ada yang sampai 2 jam. Jadi KKR regionalnya seperti pergi ke Sidoarjo, ada yang satu pergi ke Malang. Kira-kira seperti itu. Ya. Gojeknya 250. Mobilnya belum tidak dihitung. Kami dari Surabaya, dari Jakarta, itu biaya. Waktu 1 hari berharga. Kadang tuh hanya melayani 1 sekolah. Ada yang ditolak, dan sebagainya. Saudara, perjalanan seperti demikian. Hari ketiga Tuhan memberi penghiburan dari pagi sampai malam. Saya pergi 1 sekolah kayak kandang ayam. Belum pelajaran. Kepala sekolah belum datang. Saya merapikan kursi, ajak mereka ibadah berjalan baik, puji Tuhan. Pergi ke 1 sekolah SMP. Sampai di sana lagi duduk-duduk, habis lagi bekerja bakti. Begitu ngomong-ngomong, Bapak Kepala Sekolah mengatakan, dapat surat edaran untuk menolak. Mati aku. Ya apa? Ngomong. Mereka tahu pelayanan ini baik. Ibu guru agama ngomong. Apa? Alasan tak jelas. Nah, orang ini dulunya lembut, belajar keras. Dia galak, tapi anak-anak tahu dia mengasihi. Dan atas pengaruhnya dia, dan juga kepala sekolah kelihatannya cukup punya hati nurani yang baik. Akhirnya tetap dijalankan. Tapi tolong jangan disebarkan. Biar dia tidak disalahkan. Pelayanan berjalan baik. Saya khotbah, ibunya beserta kami foto bersama. Lalu dia cerita tentang keluarganya juga. Banyak yang jadi kepala sekolah. Dan dia melayani di NTT. Orang Jember yang jadi orang NTT di sana. Jadi orang yang kadang itu mempunyai keras prinsip, berani. Tapi dengan penuh cinta kasih, memberkati. Saya sangat bersyukur bahwa ada orang-orang tertentu yang menggabungkan antara anugerah dan satu prinsip. Ada anak-anak yang dilatih dengan jiwa yang menerima anugerah, tapi mentalitas yang dilatih dalam kerendahan hati. Ada anak-anak yang dapat semua anugerah dan menjadi orang-orang, saya mau pakai bahasa jelek, anak brengsek, anak bangsat. Anak yang mukul orang tua. Ada anak yang terima kebaikan, pukul orang tua. Tidak boleh orang reform menghasilkan anak-anak jiwa buruk. Kita harus dilatih. Sehingga orang yang menerima anugerah harus lebih bersyukur, lebih daripada pekerja. Anak-anak yang menerima anugerah tidak boleh takabur melampaui budak dan pekerja. Anak-anak harus lebih empati dan bersyukur karena dia yang terima banyak kebaikan bukan anggap take it for granted dan pukul orang tua. Tapi justru kalau ada budak dan pekerja yang begitu baik sama bapaknya, dia sebagai anak harus lebih lagi. Harus lagi. Seorang ibu bekerja lebih berat daripada babysitter. Karena dia memberi lebih. Seorang anak kalau menghormati orang lain, tidak menghormati orang tua, itu bukan manusia. Anak menerima kebaikan melampaui semua anugerah yang tak terbatas. Bukan membuat kita itu menjadi takabur, menjadi orang yang tidak baik. Saya tidak bisa menghargai orang kalau sudah pukul orang tua, dia bukan manusia. Karena menurut saya orang tua adalah orang yang mencurahkan berkat. Tidak semua orang tua baik, ada orang tua sangat baik. Apalagi kepada Tuhan. Punya satu mentalitas seorang yang begitu kayak seperti budak. Seorang yang telah menerima segalanya, maka dia nothing, tidak ada hitungan. Seorang anak yang kemudian berpikir bahwa pembantu digaji, aku nggak digaji. Lalu minta, aku digaji ini loh, gua buang sampah, gua gini, dibalas sama mamanya. Ya, gua kasih kamu nih gajimu, yang kamu hitung-hitung sekian juta. Aku juga sekarang punya hitungan. Kamu waktu dilahirkan, operasi sesar berapa, susu berapa,
mainan berapa, waktu sakit berapa, lalu totalnya miliaran, bukan jutaan, gratis. Anaknya nangis. Kita harus mempunyai satu respon seperti demikian. Anak yang terima anugerah begitu besar, rasa syukur, kerendahan hati lebih besar, dan punya satu jiwa seorang anak bagian. Tidak ada hitung-hitungan. Seperti orang tua, seperti Tuhan. Tidak ada hitung-hitungan sama kita. Orang lain hitung-hitung, ukur-ukur. Kalau kita timbangan sudah ada, skala sudah tidak ada. Karena Tuhan meloloskan timbangan ketika urusan sama kita. Anugerah, berkat, darah Yesus luar biasa. Maka kita dengan Tuhan itu bukan jiwa yang tidak baik. Orang yang kerja dari pagi sampai sore itu iri. Dia tidak bisa mengerti bahwa sang Tuhan itu baik sama yang hanya kerja 1 jam. Saudara, mungkin sangat sulit ya bagi kita yang mungkin kerja berat dapat sekian, yang tidak kerja dapat sekian. Apakah kamu iri sama orang saudara kamu yang sakit-sakitan sehingga mama kasih perhatian lebih? Maukah kamu sakit supaya kamu dapat perhatian? Kalau saudara dapat suatu kelebihan, sebagian saudara kandung jealous. Ya, tapi ada sebagian orang itu senang saudaranya itu dapat. Ya. Kenapa jealous? Karena dia miskin. Kalau orang lain dapat rezeki, mulai rasa hatimu tidak enak, sakit, gelisah, marah. Kamu sakit. Saya belajar hal ini. Ya. Tapi kalau ada orang lain yang kamu kasih itu dapat sesuatu, kamu senang. Kenapa kita susah? Karena kita miskin. Orang yang miskin tuh merasa diri kurang. Lihat orang gini, orang sudah kawin, aku belum kawin. Orang lain sudah punya anak, aku nggak punya anak. Orang lain sudah naik pangkat, aku naik pangkat. Orang lain dimuliakan, aku nggak dimuliakan. Kita terus lihat diri kurang. Ya, aku miskin, I have problem. Kita akan terus susah. Kalau bisa semua mati, biar aku tak terganggu. Biar saudaraku mati. Ada orang yang membunuh saudaranya. Ada yang dorong saudaranya sampai jatuh dan mati. Karena adik tirinya itu membuat dia merasa tak disayang. Anak-anak yang ketika usia tertentu dapat adik, kadang itu banyak jealous. Harus diajarin. Kamu juga disayang, tapi dia masih bayi. Kamu tuh diperlakukan seperti itu. Tapi kalau orang sudah belajar bahwa aku tuh contentment. Aku tuh kaya, aku dicinta. Caranya, ekspresinya berbeda, orang punya kebutuhan. Maka kita tidak menjadi jealous. Kita senang. Kepada orang yang kita kasih, kita senang dia dapat sesuatu. Oh, saudaraku dimuliakan, puji Tuhan. Kalau kita mengasihi, kalau kita merasa aku kaya, aku puas. I'm happy. I'm happy with Jesus. Jesus is enough. I'm fulfilled. Saya sudah oke. Oh, senangnya saudaraku dimuliakan. Senangnya saudaraku berhasil. Senangnya saudaraku sudah berkeluarga. Senangnya kaya. Dan kita boleh menjadi berkat. 2 macam mode. 1, hanya adil. Kasihan orang di luar Kristus. Kita di dalam Kristus adalah hidup berdasarkan model anugerah. Yang kedua, orang yang terima anugerah punya mentalitas budak buruk. Ada yang punya mentalitas melampaui budak. Walaupun kita melalui perbudakan yang penuh kasih, sehingga kita paling bersyukur dan anugerah membuat kita melampaui orang-orang lain. Yang ketiga adalah kita hidup di dalam anugerah dan merayakan anugerah. Saudara, ada yang WA ke saya pagi tadi. Pak, terima kasih aku diberikan kesempatan untuk pelayanan KKR. Maksudnya apa kalimat singkatnya? Teman-teman yang ikut KKR itu sangat bersyukur. KKR kali ini ya saudara, Bu Eni cuman ke sekolah kalau tidak salah, dia kasih tahu saya, cuman pergi 1 kali. Aku 3 sekolah. Sebagian cuman 1-2 sekolah. Uang yang kami keluarkan banyak.
Itu pakai sebagian uang pribadi, sebagian dukungan, sebagian cicil dan sebagainya. Itu bukan uang kecil. Waktu mereka latihan di bawah bimbingan Bu Eni, latihan khotbah. Saya mengapresiasi Bu Eni ya. Yang latihan khotbah. Itu berapa banyak waktu datang. Latihan bangun boneka. Habis kebaktian doa, kebaktian Sabtu, Minggu. Ini yang mereka kerjakan. Ya. Lalu pergi ke sana. Ya. Jauh. Ya, melingkar-lingkar naik ke gunung itu. Ya, pusing-pusing mungkin. Panas-panas. Di sana nggak ada AC, ruangan tidurnya tuh nggak ada udara. Ya. Walaupun udaranya di luar baik. Pelayanan hanya pergi ke satu sekolah. Satu sekolah itu berapa juta itu. Lalu menghadapi anak di kandang ayam. Kadang ditolak. Tapi bangun bonekanya satu demi satu, memang konsentrasi di situ. Dan berjalan dengan baik. Saudara, inilah satu anugerah yang luar biasa. Di mana Tuhan memberkati. Kita melihat satu acara yang sangat memberkati. Tadi saya menceritakan tentang hari kedua saya tidak pergi. Lalu hari ketiga Tuhan menghibur saya. Itu hari itu saya nggak bisa lupakan. Gimana saya itu hampir ditolak, tapi jadi. Jadi pagi itu lancar. Ya, sekolah anak-anak tuh rapi, dengarkan khotbah. Ya, yang di tempat kayak kandang ayam itu. Lalu pergi ke SMP. Lalu malamnya itu acara begitu diberkati sorenya itu. Ya. Dan ibu kepala sekolah itu ya, tak kasih tahu. Saya belum kasih tahu sama tim. Satu-satunya yang kasih saya amplop. Bukan gereja loh. Ini uang pribadi, Pak. Saya tuh umumnya nolak. Tapi saya sudah mengerti apa tuh pemberian dan penerimaan. Kalau aku tolak dia sedih. Matanya berkaca-kaca. Dia itu sangat bersyukur. Dia itu memberi karena dia itu appreciate, dia itu senang. Saya peluk dia, umur 57 tahun. Ya, pakaian rapi. Ya. Saya lihat ini pribadinya mirip reform. Saya cerita-cerita, dia ajak saya ke ada salib di atas gambar presiden. Kami tukar kontak gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Saya melihat bagaimana ibu ini luar biasa. Dan saya sangat terkesan. Saya harus terima amplopnya. Dan saya berpikir mau tak apain uangnya. Bu, saya nggak perlu. Saya tahu ibu bapak tidak perlu. Tapi silakan please terima. Saya ngerti. Saya pernah nolak pemberian orang dan saya bertobat. Pada orang yang sungguh-sungguh saya tidak boleh tolak. Orang yang tak sungguh-sungguh, tolaklah. Karena mereka tak sungguh-sungguh, mereka mau ngutangin, mereka mau bayar jasa. Ya. Ada orang yang kasih saya sesuatu dan saya nyesel, sakit hati. Tapi ada yang ngasih saya nggak akan pernah lupa. Dia terharu dengan mata berkaca-kacanya. Saya senang. Bukan uangnya, tapi responnya itu. Lalu kemudian saya lagi mikir mau pakai apa uang itu. Ya. Tapi kemudian ada orang yang ada sakit sampai dioperasi. Ya. Dan aku pergi ke rumah sakit, kunjungi dia. Lalu mendoakan, mau pergi ke airport, saya mendoakan. Lalu saya titipkan amplop tersebut. Ya, mereka sangat syukur aku bisa menghadiri, mendoakan ya sebelum pergi ke airport. Ya, aku kenal dia sejak SMA. Aku sempat membina-bina, tapi bukan anak binaan saya secara langsung. Ya. Lalu kemudian mungkin setelah itu mereka lihat amplop kecil itu, dan lihat jumlah yang saya berikan, dan istrinya itu ya terima kasih. Ya. Mereka dapat uang untuk asuransi. Tapi saya melihat sesuatu hal yang dari mana. Orang itu ya, uang itu tidak penting. Uang itu cuma angka dan kertas. Amplop itu cuma kertas. Tapi ibu itu melalui itu membuat segar. Saya nggak butuh uang itu. Ya, walaupun bisa saya gunakan. Ya. Tapi itu dipakai untuk merayakan anugerah. Yang membuat saya senang sekali. Bukan uangnya.
Tapi how he appreciate uang dia pribadi loh saudara, orang NTT loh. Orang Soe, ibu kepala sekolah loh. Saya nggak tahu dia suaminya kaya atau gimana, aku tak tahu. Tapi saya appreciate, saya senang. Itu akan disimpan di hati saya, wajah ibu itu. Dan ketika saya mengunjungi orang sakit, operasi, matanya bengkak, tangannya patah, dipin. Dia orang Jakarta, ada di Kupang. Lalu saya mendoakan, kasih sedikit berkat. Itu menyegarkan hati orang. Mari kita kerja, miliki uang yang cukup, tak gantung orang lain. Mari kita kaya hati, kaya sesuatu, to share. Mari kamu yang gak banyak kaya uang, kaya ilmu, share. Mari kamu yang mempunyai etika yang baik, gak kaya uang, share, mendorong jiwa perjuangan anak-anak orang lain, memberi semangat bagi yang patah hati, memberkati. Mari kita hidup dalam anugerah. Mari kita hidup dalam semua kebaikan Tuhan. Saya bersyukur ya, aku hidup ditaruh Tuhan di dalam satu wadah yang namanya anugerah. Dan aku berenang di dalam anugerah. Aku punya jemaat sebagian itu sangat menghibur saya. Sangat menghibur saya. Saya meneliti dengan indera hati-hati orang yang bersungguh-sungguh. Walaupun saya kadang sedih, orang yang kurang, belum terdidik, belum sadar. Yang seperti anak yang malas, yang datang makan, buang sampah, piring pun tidak mau dibersihkan, lalu hanya menyusahkan, buang ludah di lantai, ya, membuat susah. Tapi ada orang-orang yang begitu berhati, mereka nggak bisa diupah, mereka nggak bisa dibayar. Mereka itu merayakan bersama sebagai anak Tuhan yang kita hidup dalam anugerah, kita merayakan anugerah. Ada dua macam prinsip, satu hidup adil, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Gereja jadi tempat pertengkaran, sebagian sinode itu sedang kacau. Tapi mari kita menghidupi anugerah, kita terima. Ada orang tidak mau terima anugerah Tuhan. Aku harus kerja, aku harus menjadi orang baik, aku harus bersedekah, aku harus melakukan kebaikan supaya aku earn my salvation. Mencapai kesamaan. No. Di bawah kaki Tuhan Yesus kita menerima anugerah. Mari kita hidup dalam anugerah dan jadi anak yang punya mentalitas dididik dan melampaui pekerja. Seperti Paulus mengatakan. Lalu kita hidup dalam anugerah, hidup dalam kebaikan. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, ampuni, understand. Orang yang berbuat kebaikan, orang tuamu, pendetamu, pengurusmu, orang lain. Setiap orang dah susah, jangan tambah orang susah. Dorong, bantu. Ada orang lagi di bawah, bantu satu hari dia mungkin paling atas. Orang yang paling miskin, keluarga hampir berantakan. Mungkin susah dia orang paling hebat, paling kaya, paling memberkati. Kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Dan kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak kepintaran. Tuhanlah yang maha bijaksana. Dia mengatur dan kita semua dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih. Dunia kadang kejam. Kami melihat perang terjadi. Terakhir. Thailand dengan Kamboja. Tidak tahu akan jadi apa. Satu bagian dari negara ASEAN yang mestinya ada peaceful, ada satu usaha perjanjian untuk saling damai. Tetapi sekarang api peperangan kebencian telah merembet kemana-mana. Rusia, Ukraina, Timur Tengah, dan juga Asia Tenggara. Dan bisa kemana-mana. Kiranya peace itu, damai itu ada di hati kami. Dalam gereja kami, rumah tangga kami, di dalam komunitas kami sebarkan sebagai alat Tuhan kemana-mana. Ada prinsip-prinsip yang kami terapkan. Kami tidak membiarkan hal-hal di mana orang kan menyalahgunakan. Kebaikan tanpa prinsip, Allah membiarkan pembusukan. Tapi di mana ada prinsip yang dijalankan, kebaikan-kebaikan, kami akan amalkan dengan baik. Supaya semua yang baik membuahkan kebaikan. Tidak kebaikan dijadikan sesuatu yang kebodohan dan akan hal yang buruk.
Terima kasih Bapak, berkatilah kami dengan kebenaran firman. Hamba-Mu sangat bersyukur hari ini ada pujian begitu indah, ada drama yang begitu indah, suasana begitu indah, ada video-video yang telah disiapkan. Melalui semua yang dilakukan, kami lihat tangan dan hati yang sangat mengasihi Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang masih malas, masih punya jiwa yang belum bertumbuh dengan baik. Kiranya mereka Engkau pertobatkan melalui mimbar ini yang disampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua mengatakan